Pada kesempatan ini akan kita cek kejituan teori dari Profesor Hasan Jafar. Sebagaimana diketahui, beliau selama ini gencar kampanyekan pendapatnya di banyak kesempatan bahwa berita Majapahit pernah menguasai Nusantara adalah omong kosong. Karena waktu itu invasi Yunani ke Mesir. Nah, di pelabuhan Iskandaria itu dituliskan sejarah tentang Nusantara ini melalui para pelayar-pelayar yang dari India. Karena India sudah hubungan dengan kita, Yunani tidak. Bagi kita orang Indonesia, Majapahit tentu saja tidak asing karena kerajaan ini memiliki dampak besar terhadap sejarah Indonesia. Dalam sejarahnya, kerajaan Majapahit berdiri sejak tahun 1293 sampai 1927 Masehi. Pada masa tersebut, kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan Asia terkuat yang pengaruhnya terus digembor-gemborkan orang-orang. Nah, membicarakan tentang Majapahit, siapa sangka kalau ada beberapa hal tentang kerajaan besar ini yang merupakan sebuah kebohongan? Mulai dari luas kekuasaan, sosok Gajah Mada, hingga salah tafsir tentang Sumpah Palapa. Bagi kamu yang penasaran, mari kita telusuri di video ini tentang kebohongan besar kerajaan Majapahit yang akhirnya terungkap. Ada teori baru tentang sejarah Majapahit. Teori yang menyatakan bahwasannya Majapahit tidak pernah menguasai daerah-daerah lain di Nusantara atau luar Jawa. Menurut teori ini hanya meliputi wilayah Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Majapahit tidak pernah berkuasa di luar wilayah itu. Daerah-daerah atau negeri-negeri di luar Majapahit atau di luar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah punya kedudukan sederajat dengan pihak kerajaan Majapahit. Mereka tidak tunduk pada kekuasaan Majapahit. Mereka adalah Mitrekasatata Majapahit. Mitrekasatata yang memiliki arti negeri sahabat yang memiliki kedudukan sejajar, tidak menguasai dan tidak dikuasai. Teori atau pendapat itu diluncurkan oleh Profesor Hasan Jafar, arkeolog dan epigrafi UI, dan penulis buku Masa Akhir Majapahit, Girinda Wardana dan Masalahnya. Tulisan yang mengulas pendapat Profesor Hasan Jafar bahwa Majapahit tidak pernah menguasai Nusantara telah lama beredar di dunia maya atau media digital. Beberapa media mainstream digital juga percaya begitu saja pendapat Profesor Hasan Jafar. Pada kesempatan ini akan kita cek kejituan teori dari Profesor Hasan Jafar. Sebagaimana diketahui, beliau selama ini gencar kampanyekan pendapatnya di banyak kesempatan bahwa berita Majapahit pernah menguasai Nusantara adalah omong kosong. Meski dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, kenyataannya Majapahit tak pernah menguasai Nusantara. Hasan mengungkapkan dalam etimologi menguasai, ada kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah taklukan dan ada upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Faktanya, kata Hasan, hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya bersifat mitrekasatata, alias sahabat setara atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Profesor Hasan Jafar berpendapat kalau negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan di luar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah kedudukannya adalah sebagai mitrekasatata atau sebagai negeri sahabat yang tidak punya kewajiban mengirim upeti tiap tahun sebagai tanda takluk negara bawahan Majapahit. Ternyata Profesor Hasan Jafar telah keliru membaca atau memahami negeri-negeri mitrekasatata Majapahit dalam Kakawin Negara Kertagama.
Berdasarkan Kakawin Negara Kertagama yang merupakan negeri-negeri Mitreka Satata Majapahit adalah negeri-negeri asing yang berada di luar Indonesia sekarang. Zaman Majapahit, negeri-negeri yang termasuk sebagai Mitreka Satata Majapahit adalah negeri-negeri yang berada di luar zona wilayah Nusantara kekuasaan Majapahit. Negeri-negeri Mitreka Satata Majapahit menurut Kakawin Negara Kertagama antaranya negeri-negeri asing seperti Siam, Champa, Kamboja, Yawana. Ini menunjukkan pada tahun 1365 Masehi, tahun selesainya penulisan Kakawin Negara Kertagama oleh Prapanca, negeri Tiongkok yang waktu itu masih dalam kekuasaan dinasti Yuan. Tidak dianggap sebagai negeri sahabat. Pada faktanya memang sekitar tahun itu pernah terjadi perselisihan di sekitar perairan Malaka antara armada perang Majapahit dengan pihak negeri Tiongkok. Itu terjadi pasca wafatnya Aditya Warman Maharaja Panggaruyung Malayu. Dalam perkembangannya sekitar zaman Laksamana Cheng Ho, kemungkinan besar negeri Tiongkok dinasti Ming masuk sebagai salah satu Mitreka Satata Majapahit. Zaman pemerintahan Maharani Sri Suhita, bahkan ada Mahaduta Tiongkok yang ditempatkan di kota Raja Majapahit. Demikian sekilas soal Mitreka Satata atau negeri-negeri sahabat Majapahit. Istilah Mitreka Satata yang dipakai Profesor Hasan Jafar jelas mengambil dari Kakawin Negara Kertagama atau Desa Warnana. Negara Kertagama Wirama 13-16 menurut Profesor Iketut Riana menguraikan wilayah jajahan serta negara sahabat yang berhubungan dengan Majapahit. Mitreka Satata adalah negara-negara sahabat Majapahit yang punya kedudukan sederajat, tidak punya kewajiban kirim upeti tiap tahun sebagai tanda takluk kepada Majapahit. Ini berbeda dengan negara-negara jajahan Majapahit yang punya kewajiban kirim upeti tiap tahun dalam Pisawanan Agung sebagai tanda takluk kepada Majapahit. Negara-negara jajahan Majapahit diuraikan lengkap dan terperinci dalam Kakawin Negara Kertagama. Demikian pula negara-negara asing yang menjadi sahabat atau Mitreka Satata Majapahit. Negara-negara sahabat atau Mitreka Satata Majapahit diuraikan dalam Wirama 15 Kakawin Negara Kertagama. Terjemahan Profesor Iketut Riana dalam buku Kakawin Desa Warnana utawi Nagara Kertagama. Inilah negara asing yang berhubungan dengan Baginda Raja, ternyata negeri Sia Ayudhyapura. Begitu pula Dharmanagari Narutama dan Rajapura terutama Sanghanagaria Champa, Kamboja, dan Yawana selalu bersahabat. Negeri-negeri yang termasuk Mitreka Satata atau sahabat Majapahit jelas tidak punya kewajiban sowan dan kirim upeti rutin tiap tahun ke Majapahit. Kalau soal bertukar hadiah antara Majapahit dengan negeri-negeri sahabat sudah barang tentu, kerap dilakukan sebagai tanda persahabatan. Yang pasti hadiah berbeda dengan upeti. Hadiah sifatnya tidak wajib, sedangkan upeti sifatnya wajib. Jadi saya juga heran ketika Profesor Hasan Jafar menyamakan kedudukan hadiah dengan upeti yang berlaku pada zaman Majapahit. Sebenarnya ada beberapa sumber selain Kakawin Negara Kertagama yang dapat digunakan untuk menyanggah pendapat Profesor Hasan Jafar. Berita-berita keberadaan Majapahit muncul dalam beberapa naskah lokal Nusantara seperti dalam Sejarah Malayu atau Hikayat Banjar. Soal kenapa sampai sekarang belum ada kabar penemuan prasasti bertanda Lancana Maharaja Majapahit di beberapa daerah Nusantara atau luar Jawa perlu pembahasan dan kajian lanjut. Saya berpendapat hal itu tidak adanya prasasti seperti prasasti yang berisi anugerah sima perdikan di luar Jawa. Lebih karena daerah-daerah atau negeri-negeri bawahan Majapahit di Nusantara tetap berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Masih berhak mengelola tata pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan lebih jauh dari pihak Majapahit sebagai kerajaan induk. Hampir semua prasasti yang dikeluarkan Raja Majapahit yang sebagaimana banyak berupa prasasti anugerah sima perdikan diberikan kepada daerah-daerah di zona keraton yang ditempati seorang bre atau di keraton yang dipimpin keluarga Raja Majapahit, dan itu berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Negeri Palembang pernah dipimpin Arya Damar, seorang anggota keluarga Raja Majapahit.
Semestinya di sana ada temuan prasasti bertanda Lancana Raja Majapahit. Belum ada temuan prasasti atas nama Raja Majapahit di Palembang. Keberadaan tokoh bernama Arya Damar atau Arya Abdiyah di Palembang menunjukkan bahwa Majapahit tidak sekedar berkuasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketika negeri-negeri lain di Pulau Sumatera melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, negeri Palembang diriwayatkan masih setia terhadap Majapahit. Ada satu lagi data sejarah yang menunjukkan bahwa Majapahit tidak sekedar berkuasa di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu Prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan Maharaja Majapahit Wijaya Parakrama Wardana Dyah Kertawijaya tahun 1447 Masehi. Dalam prasasti ini menyebutkan satu kerajaan bawahan Majapahit yang ditempati seorang anggota keluarga Raja Majapahit yang bernama Manggala Wardani Dyah Suragarani. Permaisuri Sang Sinagara Raja Sawardana Dyah Wijaya Kumara ini berkuasa di Keraton Tanjung Pura dan dikenal sebagai Ratu Tanjung Pura I. Dalam buku Girindra Para Raja Tumapel Majapahit, saya mengidentifikasi bahwa Tanjung Pura adalah daerah di Pulau Kalimantan. Pada zaman Kerajaan Singasari, daerah ini bernama Bakulapura. Kiranya data-data berita yang saya tampilkan ini dapat membuka pemandangan beliau, Profesor Hasan Jafar, tentang kesejarahan Majapahit. Zaman Majapahit akhir sekitar tahun 1464 Masehi sampai 1527 Masehi, wilayah kekuasaan Majapahit memang sudah ciut, hanya di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Tapi Majapahit pernah menguasai Nusantara bukanlah omong kosong.